Berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu pemerintah berencana mengatur ulang nih batasan omset pengusaha kena pajak atau PKP yang dipatok sebesar 4,8 miliar rupiah dari yang sebelumnya 600 juta rupiah setahun, dan hingga saat ini rencana tersebut telah disampaikan pemerintah langsung kepada DPR. Ada beberapa urgensi pembentukan RUU dalam rencana perombakan batasan omset PKP yang tertuang dalam RUU tentang pajak atas barang dan jasa dalam Renstra Kementerian Keuangan. Mulai dari meningkatkan kepatuhan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia hingga memperluas tax base sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. Nah, nantinya perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak. Informasi selanjutnya, ada kabar gembira nih bagi Anda yang ingin mendaftar program Kartu Prakerja. Karena program Prakerja Gelombang 15 ini resmi dibuka pada hari ini 18 Maret 2021. Jadi bagi Anda yang tertarik mengikuti program pelatihan semi bantuan sosial ini bisa langsung daftar di situs resminya yaitu www.prakerja.go.id. Head of Communication Management Pelaksana Kartu Prakerja, Luisa Tuhatu mengatakan ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mengikuti program Kartu Prakerja, yaitu mereka yang pernah menerima bantuan sosial lain seperti DTKS, BSU, dan BPUM. Selain itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pendaftar prakerja. Di antaranya mengikuti tes motivasi hingga kemampuan dasar. Nah, selanjutnya usai merampungkan pelatihan, setiap peserta akan diberikan sertifikat elektronik. Kemudian peserta akan menerima insentif pasca penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan yang diberikan secara non-tunai. Berita terpopuler lainnya di cnbcindonesia.com pada hari ini terkait dengan salah satu emiten consumer goods yaitu Unilever Indonesia atau UNVR. Siapa yang tak kenal produk Unilever? Mulai dari es krim Walls, kemudian sabun Lifebuoy hingga deterjen Rinso yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, tapi dalam 5 tahun terakhir emiten yang melakukan stock split 1:5 pada awal Januari 2020 lalu, ini harga sahamnya tercatat terkoreksi. Bahkan sejak awal tahun saham Unilever udah ambles 11%. Nah, hal ini tentu saja membuat para investor bertanya-tanya gitu ya, apa sih yang salah dengan saham UNVR ini? Berdasarkan tim riset CNBC Indonesia, imbal hasil aset terhadap pendapatan bersih Unilever alias ROE mencapai angka 34,8%. Bahkan apabila menggunakan imbal hasil ekuitas atau ROI, angka ini akan membengkak menjadi 145,09%, jauh lebih tinggi daripada perusahaan big cap lainnya yang hanya memiliki ROI belasan persen. Ini artinya setiap tahunnya Unilever mampu membuka laba bersih lebih banyak daripada ekuitasnya, bahkan di tahun pandemi sekalipun. Sementara itu, jika dilihat dari segi valuasi, saham Unilever sudah tergolong sangat premium kalau menggunakan metode valuasi harga dibandingkan dengan nilai buku alias PBV. Maka saat ini Unilever ditransaksikan 50,03 kali lipat nilai bukunya. Angka ini tentu saja tergolong premium apabila dibandingkan dengan rata-rata PBV saham consumer goods di angka 3,8 kali. Selain itu, perseroan juga sudah tergolong mature yang ditunjukkan dengan keberanian perseroan untuk membagikan seluruh laba bersihnya sebagai dividen dalam tahun-tahun terakhir sebelum terjadinya pandemi, sehingga perseroan tidak lagi melakukan ekspansi usaha dan juga pendapatan perusahaan menjadi stuck di situ-situ saja. Nah, valuasi perusahaan baik PBV dan PER yang sudah sangat premium dan fakta bahwa perseroan sudah tergolong mature menyebabkan perlahan-lahan harga saham Unilever terkoreksi dan kemudian mencari keseimbangan baru. Informasi berikutnya, pada hari ini 18 Maret, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat buatan Indonesia CN-235-220 MPA ke Angkatan Udara Republik Senegal dari Hangar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia atau PTDI di Bandung, Jawa Barat. Wah, penyerahan pesawat ini patut dibanggakan ya. Pasalnya, pesawat ini merupakan pesawat ketiga yang dibeli oleh Republik Senegal.
Prabowo Subianto mengatakan di tengah tantangan selama 20 tahun terakhir ini, PT DI berhasil bertahan dan masih berhasil untuk menjual produk pesawat dan helikopternya. Dan ia bertekad agar PT DI bisa kembali bangkit. Prabowo menambahkan kalau PT DI sebenarnya pernah jadi pelopor dalam kebangkitan industri Indonesia pada tahun 90-an. Tetapi akibat dinamika politik dunia, arah pengembangan PT DI mengalami sejumlah rintangan. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Chief of Air Force of Senegal, Papa Souleymane Sarr menyatakan bahwa Republik Senegal telah menggunakan pesawat produksi PT DI selama 10 tahun. Menurutnya, pesawat CN-235220 MPA merupakan salah satu yang spesial karena digunakan sebagai patrol airplane, berbeda dengan 2 pesawat sebelumnya. Itulah sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini.